Shalom adik-adik. Kembali lagi dengan Kakak Fani dan juga Kakak Lani. Dalam ibadah anak hari ini. Semuanya bersuka cita. Haleluya. Karena kita ini masih suasana Natal. Kalau yel-yelnya ada haleluya, masih seperti Natal minggu lalu. Kita coba ya. Ada haleluya. Merry Christmas, Merry Christmas, ho ho ho, haleluya. Kalau sudah siap untuk memulai ibadah kita, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit semuanya. Ayo semuanya bangkit berdiri, jangan ada yang malas. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir di rumah kita masing-masing. Untuk memimpin ibadah kita hari ini ya kakak. Iya dong. Semuanya sikap berdoa yang baik, lipat tangannya. Tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami merasakan setiap pembelaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap anak-anak. Selama 1 minggu lamanya ya Bapa, sehingga ya Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Engkau boleh memberikan kepada kami satu kesempatan untuk boleh kembali mengikuti ibadah anak kami. Bapa, Engkau yang boleh melayakan kami, Engkau yang boleh menyucikan dan mentahirkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama. Bahkan kami juga rindu ya Bapa, Engkau boleh hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, memimpin peribadatan yang boleh kami lakukan dari awal sampai pada penghabisannya. Sebab kami rindu ya Tuhan, lewat setiap ibadah yang boleh kami lakukan, sukacita yang berasal daripada Engkau itu boleh memenuhi seluruh rumah kami. Bahkan ya Tuhan, kuasa-Mu boleh hadir ke dalam rumah kami, sehingga tetangga kami boleh merasakan akan setiap kehadiran-Mu lewat setiap ibadah yang boleh kami lakukan. Bapa, Kau juga boleh memberkati setiap kakak guru kami yang akan melayani di sepanjang ibadah kami pada siang hari ini. Kakak kami yang akan memimpin puji-pujian, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kakak kami yang bermain musik. Bapa, Engkau yang boleh melengkapi seluruh penghidupan mereka. Biarlah kiranya setiap pelayanan mereka semuanya ada ya Tuhan berasal daripada kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja, sehingga Bapa pelayanan mereka boleh berkenan di hadapan-Mu saja. Kami juga tahu ya Tuhan, saat kami ingin sungguh-sungguh untuk beribadah kepada-Mu, si iblis tidak tinggal diam. Ia mencoba mengganggu kami, sehingga kami bermain-main dalam beribadah, sehingga kami tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Tapi kami percaya akan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menengking, kami mau mengusir segala roh-roh kegelapan yang coba-coba ingin mengganggu jalannya ibadah kami, yang coba-coba ingin mengganggu ke dalam kehidupan kami. Dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tengking engkau iblis keluar dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau sudah hadir, Engkau sudah melingkupi seluruh kehidupan kami. Orang tua kami yang memimpin kami, bahkan ya Tuhan yang membimbing kami di dalam kami beribadah pada siang hari ini, kami juga meletakkan seluruh penghidupan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami boleh berkati, sukacita yang berasal daripada Engkau juga boleh melimpah-limpah di dalam segenap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya bersuka cita? Haleluya. Nah, kakak mau tanya dulu nih, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu berbuatnya perbuatan yang baik apa yang jahat sih kakak? Yang baik dong. Yang baik ya, nggak boleh berbuat yang jahat. Kenapa sih harus begitu kak? Karena kan kita anak Tuhan. Karena kita anak Tuhan. Bukan karena kita anak Tuhan aja kayaknya kakak deh. Iya. Tapi karena kita mau menjadi saksi Tuhan. Betul. Sebab
Tuhan Yesus itu melihat apapun yang kita perbuat, Lakukan. perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat, apapun Tuhan Yesus itu melihat perbuatan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan yang baik dan juga menjadi terang untuk Tuhan Yesus. Betul. Kita mau memuji nama Tuhan, kita angkat lagu pujian Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, Tuhan melihat semua perbuatan kita. Nah, kalau kita mau menjadi saksi Tuhan Yesus nih Kak, Iya Kak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbuah-buah, betul. di dalam kehidupan kita. Ada 9 buah. Coba kita sebutkan sama-sama. Yuk. Kasih, Kasih, sukacita, sukacita, damai sejahtera, damai sejahtera, kesabaran, kesabaran, kemurahan, kemurahan, kebaikan, kebaikan, kesetiaan, kesetiaan, kelemah lembutan, kelemah lembutan, dan penguasaan dan diri. penguasaan diri. Nah, itu adik-adik yang harus ada di dalam kehidupan kita Betul, semuanya. Kakak. Nah, yuk sekarang mari kita angkat pujian buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu deh kakak, kayaknya kan ini lagu gembira. Iya. Takutnya nih kan ada kasih, ada sukacita, mereka di rumah nggak senyum Iya. lagi mukanya, tapi malah Cemberut. cemberut. Mm. Mana ada sukacitanya ya kak kalau Iya. kayak gitu. Coba kita mukanya senyum, Senyum dulu semuanya. Semuanya senyum, tunjukkan Tunjukkan senyum yang senyumnya paling ke terbaik. Terus kita mau angkat pujian ini sekali lagi, buah-buah roh, kasih sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, tadi di lagu-lagu 9 buah roh itu ada yang namanya Kasih. kasih. Kasih itu terdiri dari 5 huruf. K, Ya. A, S, I, H. H. Nah, kasih itu adalah wujud dari anak-anak Tuhan. Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus mau mengasihi siapapun. Betul. Gak boleh musuh-musuhan, Iya. gak boleh berantem. Tapi kita harus memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat lagu pujian yaitu kasih. K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih.
kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya. Nah, semuanya masih bersuka cita. Coba sini, kamu tanya dulu. Semuanya bersuka cita? Haleluya. Nah, kalau semuanya sudah bersuka cita, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Yuk semuanya, jangan ada lagi yang bermain-main, tetapi kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita, supaya firman yang boleh kita dengar, semuanya itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Kita anggap pujian di hati inilah rumah. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa sukacita yang boleh kami terima dikala kami boleh datang memuji-muji nama-Mu, menyanyikan pujian, menyanyikan tarian kepadamu ya Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa setiap pujian kami, pengagungan kami, tari-tarian kami ya Bapa, sungguh tidaklah sempurna, tetapi biarlah ya Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu dari yang terkecil sampai yang terbesar, kami memberikan hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami belum bersungguh-sungguh, tetapi biarlah ya Bapa Engkau yang boleh mengubahkan kepada kami semuanya, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan, hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kepada kami ya Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu, kami yang masih kecil ya Tuhan, kami yang belum mengerti akan setiap firman-Mu, tetapi kami meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, tapi biarlah Tuhan, saat ini kami boleh menerima firman yang boleh ditaburkan, sehingga firman-Mu boleh tinggal di dalam kehidupan kami, agar kami boleh dibentuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu, memancarkan terang dimanapun kami berada.
sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Kami rindu ya Tuhan, melalui kehidupan kami, banyak jiwa yang boleh dimenangkan, banyak jiwa yang boleh datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, kami membawakan ya Tuhan, Kakak Sarah yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus boleh hadir dalam kehidupannya, Roh Kudus boleh hadir dalam kehidupannya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya itu berasal daripada-Mu. Dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Hai adik-adik yang di rumah. Siapa yang udah kangen dengar cerita firman Tuhan hari ini? Kakak yakin semuanya pasti udah tunggu-tunggu ini. Hari ini firmannya tentang apa ya Kak? Nah hari ini Kakak Sarah mau bercerita tentang Kain dan Habel. Adik-adik di rumah sudah ada yang pernah dengar? Nah kalau yang belum dengar, simak ceritanya dengan baik. Tapi kalau yang sudah pernah dengar, simak juga ceritanya dengan baik supaya firmannya masuk di dalam hati kita. Ada seorang bapak yang bernama Bapak Adam. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Hawa. Mereka adalah sepasang suami istri yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anaknya yang pertama diberi nama Kain dan anaknya yang kedua diberi nama Habel. Setelah bertumbuh dewasa, masing-masing mempunyai pekerjaan. Kain bekerja sebagai petani, Habel bekerja sebagai gembala kambing domba. Kain dan Habel sudah diajarkan untuk memberikan persembahan dari hasil pekerjaannya. Pada suatu hari, sudah tiba waktunya memberi persembahan. Kain memberikan hanya sebagian atau setengah dari hasil tanahnya. Sedangkan Habel memberikan anak sulung dari kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Oleh karena itu, persembahan yang disukai Tuhan adalah persembahan Habel, karena Habel memberikan persembahan yang terbaik, sedangkan Kain memberikannya hanya setengah. Waktu Kain tahu persembahannya tidak diterima Tuhan, hatinya menjadi panas dan mukanya muram. Lalu diajaknya Habel ke padang. Setelah sampai di padang, Kain memukul Habel, lalu membunuhnya. Ketika pulang dari padang, Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di mana adikmu Habel?" Lalu kata Kain, "Mana aku tahu Tuhan, memang aku penjaga Habel." Tetapi karena Tuhan adalah Tuhan yang maha melihat, Dia adalah Allah yang maha tahu, Tuhan Yesus tahu kalau Kain sudah membunuh Habel. Lalu dikutuknyalah Kain. Apa yang Kain kerjakan sebagai petani tidak akan berhasil. Ia akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tetapi tidak ada orang yang dapat membunuhnya karena Tuhan masih berbelas kasihan kepadanya. Amin. Adik-adik di rumah sudah dengar ceritanya nih, ceritanya tentang Kain dan Habel, kakak dan adik. Nah, kalau kakak mau tanya siapa di sini di rumahnya ada adik, punya adik atau punya kakak? Kalau punya adik, kakak berarti harus akur terus atau berantem-berantem? Harus akur. Kita harus saling mengasihi. Jangan seperti Kain. Kain itu memiliki iri hati kepada Habel. Nah, yang ada di rumah, kakak tidak boleh iri sama adik. Atau adik juga tidak boleh iri sama kakak.
kalau kakak atau adiknya punya baju baru, sepatu baru, mainan baru, terus jadi iri, hati-hati ya adik-adik. Kayak Kain nih, hatinya panas, mukanya muram. Yaitu kalau orang yang marah, yang dekat siapa? Apakah Tuhan Yesus? Tidak. Kalau orang yang hatinya sudah dipenuhi kemarahan, yang mendekat adalah iblis. Iblis menghasut-hasut, biar tambah marah, terus jadinya adiknya dipukul deh. Tidak? Tidak boleh. Tetapi kita sebagai kakak dan adik harus saling mengasihi, bukan saling menyakiti. Itu adalah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah kita mau belajar bahwa walaupun secara mata kita nih adik-adik, kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tinggalnya di mana? Ada di surga. Dia lihat kepada kita nih, anak-anaknya, keseharian kita, apakah kita melakukan perbuatan baik, apakah kita melakukan perbuatan jahat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Untuk itu, adik-adik tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jahat itu apa ya Kak? Contohnya kalau di dalam rumah, bertengkar dengan adik itu juga perbuatan jahat. Tidak nurut sama mama atau sama papa ketika disuruh, itu juga perbuatan jahat. Lalu apalagi marah-marah, itu juga perbuatan jahat. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kasih dan kita harus percaya bahwa Bapa di surga melihat setiap perbuatan kita dan kita harus menjadi anak-anak yang baik yang melakukan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, untuk firman Tuhannya sudah selesai sampai sini, tetapi kakak mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik yang kecil dari SD kelas 1 sampai kelas 3. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 15. Ayatnya yang ketiga, kakak bacain ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Untuk adik-adik yang kelas 4 SD sampai seterusnya, kakak kasih ayat hafalannya yang lebih panjang. Ada di Amsal 3, ayatnya yang ke-31 sampai ke-32. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang jujur, ia bergaul erat. Nah, adik-adik, sudah selesai firman Tuhannya sampai sini. Adalah kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberi pengertian kepada kita. Dan jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan di minggu depan. Adik-adik yang sudah terima tugas ayat hafalan, baik anak yang kecil, baik anak-anak yang besar, untuk ayat hafalan yang di 2 minggu yang lalu dikirimkan untuk minggu ini ya adik-adik. Terus memberkati. Kita mau akhiri ibadah anak ini dengan baik. Kita minta semuanya untuk nyanyi lagu satu pun. Satu. Apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Telah
matanya, kita satu. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau siang hari ini memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, dan juga bumi serta ciptaan yang boleh Engkau jadikan boleh kami pada hari ini, semua oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sekarang Tuhan, Kau boleh memberikan satu kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah kami boleh memakai kesempatan itu menjadi Tuhan waktu yang baik, mana kami memuji-muji, di mana kami berdoa, mana kami mendengarkan firman, dan demikianlah Tuhan, ibadah yang boleh kami lakukan, itu boleh berkenan di hadapan Bapa di surga. Ya Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi, sudah memuji, kami sudah menggerakkan tangan dan kaki kami, semuanya ya Tuhan, sangat jauh dan tidak sempurna, tapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu kenakan setiap puji-pujian kami, nyanyi-nyanyian kami, agar menjadi kesukaan bagimu. Bapa di surga, sekarang kami juga sudah mendengar pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Nah, hari ini Tuhan, kakak-kakak kami boleh mengajarkan bahwa kalau kami menjadi anak-anak kebenaran, kalau kami menjadi anak kebenaran, kami harus memiliki kasih, sehingga kami tidak menjadi mudah marah, kami tidak menjadi mudah iri, tetapi biarlah kasih yang kami punya, itu boleh kami bagikan bagi adik-adik kami, atau bagi semua orang yang boleh kami jumpai. Demikian juga ya Tuhan, kami juga belajar bahwa Engkau yang ada di surga mengawasi kepada kehidupan kami, anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah kalau kami boleh bermohon kepadamu, kami boleh berbuat baik ya Tuhan, kiranya segala perbuatan jahat, bahkan kuasa si iblis yang jahat, yang ingin melemahkan kepada kami, itu boleh kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pergi jauh dari kehidupan kami. Sehingga kami percaya kami sudah menjadi anak-anak kebenaran, sudah menjadi anak-anak baik di hadapan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sekarang kami mau berdoa untuk sepanjang kehidupan kami selama 1 minggu lamanya. Bapa, kami percaya kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Kami juga percaya bahwa Engkau tidak akan merancangkan yang jahat di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berencana, biarlah Tuhan jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, kekuatan-Mu, perlindungan-Mu dimanapun kami berada. Baik kami Tuhan dalam masa sekolah kami, baik itu tingkat belum sekolah sampai ya Tuhan ke tingkat pendidikan yang tinggi, biarlah kiranya Bapa, Engkau juga boleh memberikan hikmat, kepintaran kepada kami, sehingga pelajaran-pelajaran yang boleh kami terima, itu Tuhan boleh kami terima dengan baik, dan kami percaya anak-anak yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dia akan tampil bersinar seperti bintang yang memancarkan terang ya Bapa, dan membawa kepujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demikian Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu dalam pergaulan kami, di dalam bermain kami, baik itu kepada teman-teman kami, baik itu di dalam isi rumah kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau jauhkan daripada sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan ya Tuhan. Tetapi kami percaya, kami serahkan kehidupan kami ke dalam-Mu, dan maka ya Bapa, kehidupan kami aman di dalam. Demikian juga kepada orang tua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ayah dan ibu kami yang masih harus bekerja di luar dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah lepas untuk menjamah kepada kedua orang tua kami. Biarlah ya Tuhan, ketika di pagi hari orang tua kami boleh pergi bekerja,
Kiranya Tuhan yang boleh memberikan keselamatan. Sesampainya orang tua kami boleh tiba di rumah. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami serahkan setiap pekerjaan yang dilakukan. Biarlah itu boleh indah di hadapan-Mu. Boleh ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan itu boleh menjadi kebaikan di dalam kehidupan kami. Dan berkat melimpah boleh hadir di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kakak-kakak guru yang saat ini sudah melayani. Biarlah kiranya juga Tuhan yang menumbuhkan sukacita melayani kepada kami semua. Setelah berkat Tuhan di hari ini boleh sampai kepada kami yang melayani dan juga kepada adik-adik di rumah yang sedang kami layani. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mau berdoa, doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Gimana ibadahnya hari ini? Luar biasa. Jangan lupa tugasnya. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.